Halo anak-anak yang terkasih, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kita tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, sejauh ini Bu Sisil mau tanya, kalian pernah nggak berpikir bahwa sebel, kenapa sih aku seperti ini? Lebih enakan dia. Kakak, lebih enak aku, kenapa aku jadi seperti ini? Atau lebih enak jadi laki-laki ya, karena laki-laki itu bisa begini begitu. Atau lebih enak jadi perempuan ya, karena perempuan itu bisa begini begitu. Nah, sekarang Bu Sisil mau mengajak kalian bahwa kita harus bangga bahwa kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Pada pembelajaran kali ini, kita bertujuan untuk yang pertama, memahami jati diri kita yang unik sebagai laki-laki dan perempuan. Kita harus menyadari bahwa kita itu diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan itu unik, spesial. Jadi, kita masing-masing jangan pernah berpikir bahwa lebih enak jadi laki-laki atau lebih enak jadi perempuan. Keduanya memiliki ciri khas yang sama dan juga ciri khasnya itu nanti akhirnya adalah untuk saling melengkapi. Kita itu unik, spesial. Jadi apa yang ada dalam diri kita sudah selayaknya kita bersyukur. Nah, makanya tujuan kedua kita diajak untuk mensyukuri keunikan diri sebagai anugerah Allah. Nah, kira-kira kalian sudah menemukan belum? Apa sih keunikan kalian? Apa sih kespesialan dari kalian? Mungkin kalian ada yang pandai menggambar, ada yang pandai memasak, ada yang pandai bersih-bersih rumah, atau ada keunikan-keunikan lain atau sesuatu yang spesial yang kalian miliki, baik sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, yang ketiga, tujuan ketiga adalah kita memiliki rasa tanggung jawab dan bangga bahwa dirinya adalah citra, gambar atau rupa Allah. Kita itu harus bangga karena kita ini adalah citra Allah atau gambaran dari Allah sendiri. Kita harus bangga karena Allah menciptakan kita sangat sempurna. Kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, kita bisa memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan Allah. Karena Allah ingin manusia ini benar-benar menjadi bukti atau tanda yang menyatakan kemahabaikan dan juga kebesarannya. Sehingga kita manusia ini adalah pribadi-pribadi yang spesial. Dan kita harus memiliki rasa tanggung jawab karena kita diciptakan secitra dengan Allah, makanya kita harus bertanggung jawab dan hidup selayaknya baik seperti Allah yang baik. Maka kita juga harus baik kepada sesama. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan melihat tadi Bu Sisil mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu unik, spesial. Tetapi walaupun demikian, itu ada perbedaannya. Apa saja sih perbedaannya? Kita bisa lihat dari tabel berikut ini. Laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau laki-laki itu berambut pendek, memiliki jakun. Tahu ya jakun itu apa? Yang di leher, yang seperti bulatan kelereng, itu jakun namanya. Kulitnya biasanya cenderung kasar, kemudian tulangnya itu lebih besar. Karena biasanya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Karena nanti tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Kemudian laki-laki biasanya pencari nafkah atau bekerja. Kalau kalian lihat biasanya yang bekerja lebih keras itu seorang laki-laki atau ayah. Karena memang tanggung jawabnya dia adalah untuk bekerja, mencari nafkah. Kemudian memperbaiki rumah dan peralatan rumah. Kalian tahu kan? Biasanya kalau ada yang rusak, pintu rusak atau ada genteng yang bocor, itu biasanya laki-laki yang mengerjakan. Ya, walaupun perempuan juga bisa, tetapi ini lebih pada tanggung jawab atau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Kemudian ciri laki-laki berikutnya adalah mereka lebih banyak menggunakan pikiran atau logika. Sehingga mereka ketika melakukan sesuatu, seorang laki-laki itu
lebih logis, nggak sering bawa perasaan. Atau biasa kalau kita bilang perempuan itu lebih baper, laki-laki itu lebih logis karena pakai pikiran, sesuatu dipikirkan kemudian dilakukan. Beda dengan perempuan, biasanya kalau perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan, sehingga perempuan itu lebih halus, lebih lembut seperti itu. Nah, ciri berikutnya laki-laki itu lebih kuat dan lebih pemberani, biasanya seperti itu. Walaupun juga ada perempuan yang kuat dan pemberani. Terus kemudian perempuan. Kalau perempuan itu biasanya berambut panjang, memiliki payudara, kulitnya halus, tulangnya lebih kecil ya. Terus kemudian mereka punya tugas khusus, yakni mereka bisa mengandung, melahirkan, membersihkan dan merawat rumah, mengasuh anak dan memasak. Ini biasa hal-hal yang dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian ada lagi ciri khas yang tidak dapat ditukarkan. Maksudnya bagaimana? Ciri khas ini benar-benar melekat pada diri laki-laki atau perempuan dan ini tidak bisa ditukarkan. Contohnya apa? Yang pertama adalah memiliki jakun. Yang memiliki jakun itu hanya laki-laki, perempuan itu tidak. Dan ini tidak bisa ditukarkan karena tidak mungkin perempuan itu memiliki jakun. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Kita harus tahu bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda karena keduanya nanti akan memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah, berikutnya adalah ciri perempuan. Nah, ciri perempuan ini yang pertama memiliki payudara. Kalau mungkin kalian saat ini belum ya, biasanya ini ketika sudah mulai menginjak remaja dewasa, itu nanti akan baru muncul atau nampak. Kemudian jenis kelamin perempuan. Ingat, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, berikutnya ada tugas atau ciri khas yang hanya dimiliki perempuan adalah perempuan memiliki rahim, sehingga dia bisa mengandung, bisa melahirkan dan juga menyusui. Nah, menyusui ini tugasnya seorang perempuan karena yang memiliki payudara untuk menyusui itu hanya perempuan, laki-laki tidak punya. Makanya ini adalah ciri-ciri khas yang tidak dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalian bisa membayangkan sendiri ya perbedaan yang khas ini. Nah, berikutnya kita akan melihat dari kitab suci. Bagaimana sih kedudukan laki-laki dan perempuan menurut kitab suci? Nah, kita akan melihat bagaimana laki-laki dan perempuan itu diciptakan, kemudian bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan itu dalam kitab suci. Kita dengarkan bersama. Kita ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kalau kalian mau membuka, bisa dibuka buku paket kalian halaman 19. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Ini bagaimana ketika Allah menciptakan manusia dan juga seluruh makhluk hidup di atas bumi. Nah, berikutnya kita akan membaca dan mendengarkan bersama dari Kitab Kejadian 2 ayat 15-25 di buku paket kalian halaman 20. Mari kita menyimak bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti yang nama diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, anak-anak yang terkasih, dari bacaan ini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan seturut gambar dan rupanya. Kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Mungkin kita bisa membayangkan, oh berarti kalau begitu aku ini memiliki ciri yang hampir sama dengan Allah. Allah juga punya rambut, punya mata, punya hidung, punya mulut, kemudian punya tangan, punya kaki, seperti yang kita miliki. Itu karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang kedua, Allah menciptakan perempuan di samping laki-laki untuk menjadi penolong baginya. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu mereka diciptakan untuk saling bagaimana? Laki-laki menjadi penolong bagi perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan juga menjadi penolong bagi laki-laki. Karena itu Allah menciptakan makhluk yang setara dengan laki-laki, supaya mereka bisa bekerja sama, bisa saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong dan melengkapi satu sama lain. Seperti yang tadi Bu Sisil sampaikan, bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling menolong dan melengkapi satu sama lain. Karenanya laki-laki dan perempuan adalah setara, sama. Jadi tidak ada atau tidak boleh dikatakan bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan, atau sebaliknya perempuan itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Itu tidak ada yang seperti itu, karena laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, berikutnya, laki-laki dan perempuan itu memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang ada itu bertujuan
agar keduanya itu saling melengkapi, sehingga kalian dengan teman laki-laki maupun dengan teman perempuan itu harus saling tolong menolong. Pedulilah dengan teman-teman kalian tanpa melihat bahwa oh dia laki-laki atau oh dia perempuan atau oh siapa sih dia, aku nggak kenal. Tetapi kita sebagai sesama manusia itu sudah selayaknya bahwa kita saling melengkapi, juga saling menolong. Jadi tidak ada lagi bedanya bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan dan membuat kita untuk tidak saling menolong dan melengkapi satu sama lain. Kemudian perbedaan yang menjadi ciri khas dan tidak dapat ditukar disebut ciri kodrati. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri khas yang tidak dapat ditukarkan. Ingat kan ya tadi apa saja yang tidak dapat ditukarkan? Kalau laki-laki itu punya jakun, kemudian kalau selain itu dia juga jenis kelaminnya laki-laki. Kalau perempuan dia punya payudara, kemudian berjenis kelamin perempuan, bisa melahirkan, mengandung, melahirkan, juga menyusui. Itu ciri khas yang tidak dapat ditukarkan. Nah, ciri khas yang tidak dapat ditukarkan itu disebut sebagai ciri kodrati. Artinya, kodrat yang memang berasal dari Allah sendiri, tidak dapat ditukarkan atau dialihfungsikan. Semacam itu. Kemudian, ciri kodrati laki-laki yang memiliki jakun berkelamin laki-laki dan ciri kodrati perempuan tadi itu memiliki payudara, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, semoga kalian semakin paham bahwa kalian sebagai laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan secara unik, spesial, dengan tujuan untuk saling melengkapi, saling menolong satu sama lain tanpa ada perbedaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kalian sudah belajar tentang oh jadi aku sebagai laki-laki dan perempuan itu harus saling menghormati satu sama lain ya, tidak boleh membeda-bedakan, terus kemudian peduli, kemudian saling melengkapi, tolong menolong tadi. Nah, pertanyaan besar untuk kalian silahkan nanti ditanyakan dalam diri kalian sendiri. Apakah aku sudah bersyukur diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan? Pernah enggak aku merasa bahwa kenapa aku diciptakan sebagai perempuan, aku pengen jadi laki-laki? Semoga tidak pernah. Tetapi Bu Sisil berharap bahwa kalian bersyukur diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Karena sebagai laki-laki atau perempuan kita memiliki sesuatu yang spesial, yang unik dari kita masing-masing. Sehingga sudah selayaknya kita syukuri, dan bagaimana kita mewujudkannya ini menjadi pertanyaan juga. Bagaimana wujud syukur yang bisa aku lakukan? Apa saja wujud syukur yang bisa kalian lakukan sebagai laki-laki atau perempuan? Nah, wujud syukurnya adalah merawat diri dengan baik, kemudian memperlakukan diri sendiri dan juga orang lain dengan baik pula, peduli satu sama lain, saling tolong menolong, dan tanpa melihat bahwa oh dia laki-laki, oh dia perempuan. Tetapi kita peduli dan saling tolong menolong itu tanpa melihat perbedaan itu, sehingga apa yang dikatakan Allah itu sesuai, atau sabda pernah dengar ya, bertolong-tolonglah kalian satu sama lain. Karena memang Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk saling peduli satu sama lain dan menolong tanpa melihat jenis kelamin, dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga dalam pembelajaran ini kalian lebih memahami bahwa kalian harus bangga diciptakan sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Dan untuk mewujudkan rasa bangga itu, kita harus lebih mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, merawat diri kita dengan baik, mandi secara teratur, kemudian potong kuku, kemudian mencuci rambut, seperti itu. Itu wujud syukur kita, bangga. Terus kemudian hal lain yang berkaitan dengan sesama, kita bisa dengan peduli terhadap teman,
saling menolong tanpa melihat bahwa dia laki-laki atau perempuan. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semakin mudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Selamat belajar, selamat berdinamika, dan tetap semangat jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua, berkat dalam anak-anak yang terkasih.